Informasi lainnya, Saudara, Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya karena dinilai tidak profesional dalam menerima laporan pemilik rental mobil yang berujung penembakan di res area tol Tangerang Merak. Dalam surat telegram Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan etik oleh Propam Polda Banten. Tidak hanya Kapolsek Cinangka, Polda Banten juga memutasi 2 anggota Polsek Cinangka lainnya ke Yanma Polda Banten. Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto mengaku ada Kapolsek dan juga anggota Polsek Cinangka yang lalai tidak memberikan pendampingan kepada bos rental mobil saat melapor ke Polsek. Padahal saat pelaporan, korban sudah menyerahkan sejumlah bukti seperti surat kendaraan asli dan informasi soal kepemilikan senjata api oleh pelaku. TR yang ditandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bitpropam. Mutasi ke mana tadi Pak? Di Yanma. Di Yanma. Di Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan Bitpropam Polda Banten. Keluarga pemilik rental mobil akan mempertimbangkan meminta pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Aga Muhammad, anak korban penembakan sekaligus saksi dalam peristiwa ini, bilang pihak LPSK sudah menghubunginya menawarkan perlindungan. Usai membuat BAP di Pusat Polisi Militer, Agam bilang akan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu untuk mempertimbangkan meminta pendampingan dan perlindungan selama proses kasus masih berlangsung. Sebelumnya pihak keluarga Ramli, salah satu korban penembakan dalam peristiwa tersebut, kini tengah mempersiapkan pemenuhan persyaratan untuk nantinya diberikan kepada LPSK. Untuk minta perlindungan, kalau dari Mas Agam sendiri untuk keluarga dan juga saksi bagaimana Mas? Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu. Ya, cuman belum ada obrolan. Belum ada obrolan lagi. Nah, mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga kan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di res area tol Tangerang Merak oleh anggota TNI Angkatan Laut. Setidaknya ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban, salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di res area. Ada 6 saksi dan korban penembakan termasuk salah satunya korban selamat berinisial R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menemui keluarga korban dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan. Terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Kita saja kalau misalkan terdesak ya, Dekorop pasti akan mencari, akan bela diri. Jadi setelah kita berhentikan, itu ini mobil rental Mas. Mungkin kamu saya tembak kamu, kalau saya tabrak kayak gitu kan, langsung kita ditodongkan. Jadi ini udah terstruktur menurut saya Kak, kejahatan seperti ini. Kedua anak bos rental mobil dan 5 orang saksi lainnya memberikan keterangan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Kedua anak korban penembakan anggota TNI AL di res area kilometer 42 menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Angkatan Laut selama 5 jam. Dalam pemeriksaan, keduanya diperlihatkan wajah anggota TNI AL yang menembak ayah mereka. Anak korban, Agam Muhammad, juga membantah narasi adanya pengeroyokan lebih dulu yang dilakukan hingga mengakibatkan anggota TNI AL mengeluarkan tembakan untuk melindungi diri.
Agam menyebut dirinya bahkan ditodongkan pistol lebih dulu saat baru tiba di lokasi. Dalam pemeriksaan di POM AL kemarin, Agam kembali menegaskan kronologi kasusnya. Ya, waktu itu saya bilang adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Kasus ini harus terang benderang karena harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Setelah kami menerangkan, ya akhirnya mungkin mereka sudah terbuka ternyata kasusnya seperti ini gitu. Tadi sempat ditemuin sama 3 orang dari TNI AL-nya yang oknum waktu itu atau gimana? Ya sempat diperlihatkan fotonya bahwa sudah ditahan juga. Berarti Oke. benar 3 orang itu? Betul Kak. Sebelumnya TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AL di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak, ketiga anggota TNI AL ini dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiganya diduga sedang melakukan pengamanan dalam proses jual beli mobil di res area. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu bukan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya, gitu. Dari hasil pemeriksaan 3 anggota TNI AL yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyebut jika insiden ini berawal dari jual beli mobil yang diduga hasil curian. Kini 3 oknum TNI AL sudah ditangkap dan sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Puspomal. Sementara polisi sudah menangkap Ajat Supriyatna yang diduga sebagai pelaku pencurian mobil. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal pemeriksaan anak bos rental milik korban penembakan oleh TNI Angkatan Laut dan juga permintaan perlindungan terhadap LPSK, kita langsung terhubung dengan pengacara keluarga korban yakni Willy Cahyadi. Selamat petang Pak Willy. Yang terbaru adalah soal permohonan ya, perlindungan dari LPSK ini jadi diajukan, sudah diajukan dan ada berapa orang yang minta dilindungi oleh LPSK? Sudah diajukan dan sudah didatangi oleh tim LPSK sore hari ini, Mbak. Dan dari keluarga Mas Agam sudah didatangi oleh tim LPSK pagi tadi. Begitu, Mbak. Oke. Apa yang kemudian jadi pertimbangan akhirnya mengajukan perlindungan kepada LPSK? Sebenarnya tidak ada pertimbangan yang substansi perihal pengajuan ke LPSK ini. Namun dirasa ada keperluan sedikit adanya keraguan keselamatan dari pihak klien kami dalam melaksanakan proses upaya hukum. Sehingga ada agenda atau pemikiran untuk meminta perlindungan ke LPSK. Begitu. Apakah ada ancaman atau tekanan dalam proses pengungkapan atau pencarian keadilan atas kasus penembakan ini, Pak Willy? Sejauh ini belum ada terbukti pengancaman baik verbal atau lisan dan atau lainnya terhadap klien kami. Jadi pertimbangannya hanya untuk biar lebih aman ya Pak. Oke, Pak Willy, Anda juga kemarin ikut mendampingi pemeriksaan keluarga korban ya di POM AL. Apa yang kemudian dikonfirmasi kepada pihak keluarga? Pendampingan di POM AL, pihak dari POM TNI AL
hanya untuk melengkapi berkas proses terjadinya tindak pidana di KM 45. Itu pun mungkin proses itu sama seperti dari pihak kepolisian dan pihak klien kami, begitu pun juga aku mendampingi pada saat itu, sama prosesnya Pak. BAP sama seperti BAP di kepolisian. Konstruksi kasusnya apakah juga membahas soal pengeroyokan yang dinyatakan oleh TNI kemudian juga ini dibantah oleh pihak keluarga korban? Sejauh ini dalam hal berita acara pemeriksaan yang dilontarkan oleh pihak TNI AL, dalam hal ini POM AL, tidak menyinggung hal itu atau mempertanyakan hal itu. Bahwa ada argumentasi atau opini lain terhadap klien kami diasumsikan bahwa adanya terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan, kami anggap itu adalah isu atau asumsi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pengacara dari korban penembakan di rest area tol Tangerang Merak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Saya selalu, Pak Willy. Baik.